Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Naya Aryanda, mahasiswa Universitas Siliwangi dengan jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Nomor pokok mahasiswa saya 242151111059. Saya merupakan dari kelas B dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sukirwan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan pandangan saya mengenai beberapa kasus di dunia pendidikan, dan kasus yang saya ambil yaitu tentang seorang guru yang tidak berani atau tidak tegas untuk menegur siswa karena takut melanggar HAM. Menyusul kasus kriminalisasi terhadap Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, beredar video guru tidak menghiraukan siswanya yang tiduran saat belajar karena takut dikriminalisasi. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan masalah yang sangat relevan di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, di mana banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya terjadi di dalam dunia pendidikan, baik itu kasus antara guru dan muridnya, murid dengan gurunya, ataupun guru dengan orang tuanya. Hal ini sangat berdampak bagaimana dunia pendidikan nantinya, bagaimana pengembangan karakter siswa di masa depan, dan bagaimana etika dan moral yang akan diperoleh siswa selanjutnya. Di sini kita harus lebih mengenal dulu siapa sih sosok guru itu. Nah, guru adalah salah satu elemen yang paling penting di dalam dunia pendidikan. Guru bukan hanya mengajarkan tentang teori-teori mata pelajaran seperti fisika, biologi, kemudian kimia, ataupun mata pelajaran keagamaan yang biasanya kita dapatkan di sekolah. Nah, di sini guru ini dituntut untuk mengajarkan ilmu kedisiplinan, kemudian pengembangan karakter kepada siswa, moral, etika, bahkan tata cara perilaku yang baik kepada siswa. Ternyata pada zaman sekarang ini banyak sekali guru yang takut dan khawatir apabila mereka menegur kepada siswa dan bersikap tegas kepada siswa, mereka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang oleh para siswa ataupun oleh orang tuanya sendiri, sehingga hal ini akan berdampak negatif sekali pada kualitas pendidikan dan berujung pada dampak negatif yang lebih panjang tentunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa pendidikan berjalan dengan baik kalau misalnya guru terbatasi dalam mendisiplinkan siswa? Apakah dengan cara menegur kepada siswa itu termasuk pelanggaran HAM? Kalau begitu, mari kita bahas lebih dalam. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa guru menjadi takut untuk bersikap tegas kepada siswa ataupun menegur kepada siswa dan mereka lebih memilih diam. Nah, faktor-faktornya adalah yang pertama, guru takut akan hukum dan regulasi. Nah, ketakutan guru ketika menegur dan bersikap tegas kepada siswa, mereka berpikir ini merupakan pelanggaran HAM. Nah, yang kedua adalah tekanan dari orang tua. Biasanya orang tua yang memiliki sifat berlebihan kepada anaknya sering melaporkan seorang guru ketika mereka menegur kepada anaknya, ataupun bahkan sekedar mencubit kepada anaknya, mereka laporkan kepada pihak yang berwenang. Otomatis hal ini menjadi sebuah ketakutan seorang guru ketika mereka bertindak kepada anak yang berbuat salah, dan mereka lebih memilih diam. Menurut pandangan saya, ketakutan ini memiliki dampak yang signifikan baik itu terhadap guru, siswa, maupun sekolahnya. Jika kita melihat dari sudut pandang guru, mereka akan hilang wibawanya ketika mereka masuk kelas dan merasa tidak nyaman. Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang siswa, siswa ini tidak akan merasa takut apabila mereka berbuat salah karena tidak ada teguran, dan tidak ada orang yang bersikap tegas untuk menyalahkan perbuatan yang salah tersebut. Nah, jika dilihat dari sekolah, ini akan berdampak kepada lingkungan pembelajaran yang menjadi tidak kondusif. Dan menurut saya, menegur siswa adalah bagian penting dari bagian pendidikan. Kalau misalnya teguran itu masih lebih baik dan mengarah ke arah yang lebih baik, dan caranya juga masih baik, tidak berhubungan dengan fisik ataupun non-fisik, itu boleh-boleh saja, karena itu merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang guru untuk mendisiplinkan siswa, dan hal itu bukanlah pelanggaran HAM. Namun di sini harus kita garis bawahi
bahwa kita harus membedakan mana bentuk kekerasan dan mana bentuk ketegasan. Kalau misalnya seorang guru bersikap tegas, itu boleh-boleh saja, namun asalkan tidak sambil mencela si anak tersebut, dan lebih baik menegur namun dengan cara asal sopan. Kalau misalnya kita bersikap keras kepada siswa, itu merupakan satu pelanggaran HAM, apalagi ditegur dengan cara melakukan fisik gitu, menyakiti fisik seorang siswa, itu merupakan pelanggaran HAM. Solusi yang dapat dilakukan adalah seorang guru harus melakukan pendekatan yang restoratif, di mana teguran di sini bukanlah sekedar menghukum, tetapi diartikan sebagai cara untuk memberi pelajaran kepada siswa bagaimana mereka memahami kesalahan tersebut. Contohnya, guru bisa menanyakan beberapa alasan kenapa siswa tersebut berbuat kesalahan misalnya. Kalau misalnya kamu berbuat demikian, apakah ada dampak positif, apakah ada dampak selanjutnya? Jadi, tanyakanlah beberapa alasan kenapa siswa berbuat salah. Nah, yang kedua, ini merupakan bagian yang paling penting sebenarnya. Nah, sekolah seharusnya mempunyai aturan sendiri ataupun tata tertib sendiri bagaimana cara mendisiplinkan siswa dan bagaimana cara menegurnya, sehingga guru di sini tidak akan kesulitan menegur seorang siswa, dan mereka akan lebih menegur dengan apa yang ada di dalam tata tertib tersebut, sehingga guru lebih percaya diri dan lebih didukung oleh sekolah ketika mereka mendisiplinkan seorang siswa gitu, tanpa ada merasa ketakutan seorang guru untuk melanggar HAM. Solusi yang ketiga, guru sebaiknya dibekali tentang bagaimana cara menegur siswa sesuai dengan aturan HAM ataupun prinsip HAM, sehingga guru juga tidak semena-mena dalam menegur ataupun memberi ketegasan kepada siswa. Dan guru juga lebih tahu bagaimana cara menegur yang baik, bagaimana cara bersikap tegas kepada siswa yang baik dan profesional, dan yang lainnya. Yang keempat adalah orang tua seharusnya diajak untuk memahami bahwa teguran itu bukanlah bentuk penganiayaan terhadap anak dan bukan salah satu bentuk kekerasan kepada anak, melainkan salah satu bentuk pendidikan dengan cara mendidik agar siswa tersebut tidak berbuat salah. Nah, di sini peran orang tua sangatlah penting. Orang tua sebaiknya mengajarkan moral, etika, ataupun karakter yang tidak diajarkan sepenuhnya di sekolah, karena ilmu yang didapatkan seorang anak itu berasal dari orang tuanya. Sebelum mereka mendapatkan teori-teori apa itu matematika, apa itu fisika, kimia, mereka mendapatkan ilmu tentang cara bersikap sopan kepada seorang guru, cara menghargai, ataupun cara hal-hal yang berbuat baik kepada sesama ataupun kepada makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, orang tua hendaklah menghargai kepada guru. Kenapa? Guru tersebut bisa menegur, dan orang tua harus lebih selektif mana itu bersikap keras dan mana itu bersikap tegas. Solusi yang kelima adalah siswa sebaiknya diajarkan pengertian HAM yang sebenarnya, yang tidak hanya memiliki arti tentang hak tetapi juga tanggung jawab siswa tersebut terhadap dirinya sendiri. Bagaimana cara mentaati peraturan, tanggung jawab mereka terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga mereka itu bersekolah tanpa berbuat kesalahan gitu. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita harus membedakan mana kekerasan, mana ketegasan. Dan seorang guru haruslah memberikan ketegasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh sambil mencela ataupun berbuat fisik ataupun non-fisik gitu. Dan di sini peran orang tua jugalah sangatlah penting. Tolong ajari anaknya bagaimana etika yang baik dan benar terhadap guru, dan bagaimana caranya untuk menghargai kepada sesama. Dan di sini seorang siswa juga harus dibekali tentang adanya aturan HAM, di mana aturan HAM ini bukan hanya tentang hak tetapi juga tanggung jawab siswa tersebut terhadap aturan-aturan yang berlaku dan tata tertib berada di sekolah. Dan sekolah juga harusnya lebih selektif lagi dalam memberikan aturan dan tata tertib, sehingga seorang guru juga ketika mereka menegur kepada siswa,
cara menegurnya itu sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah, sehingga guru merasa lebih dipercaya dan lebih dihargai dan lebih percaya ketika mereka menegur siswa tanpa takut untuk melanggar HAM. Mungkin itu cukup sekian yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.